Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abu Syakur Matoha beserta rekan saya Yohanes Boskoluk serta Maulani Wima Arofah dan Givan Danadinta akan mempresentasikan karya kami berupa perancangan rooftop garden serta penggunaan hardscape pada rooftop gedung kampus Trisakti Jakarta Barat. Sebelumnya mohon maaf karena salah satu rekan kami di Fana Nandinta tidak dapat hadir karena kendala, jadinya materi yang disiapkan oleh beliau akan dipresentasikan oleh kami. Berikutnya. Berikut anggota kelompok kami. Berikut masalah yang akan dibahas, sebab-sebab yang akan dibahas. Baik, pendahuluan. Jadi latar belakang dibuatnya penelitiannya adalah roof garden atau taman atap adalah suatu bentuk penghijauan dengan wadah tanam atau ruang pada atap gedung dan struktur buatan lainnya. Kemudian roof garden ini memiliki peran yang cukup besar ya di kota-kota metropolitan untuk menyediakan alternatif ruangan terbuka hijau, sehingga bangunan-bangunan yang mengambil lahan untuk ruang terbuka hijau ini dapat memberikan sebagian lahannya untuk kepentingan ruang terbuka yang bermanfaat untuk mengendalikan polusi udara, mengendalikan iklim mikro, memberikan iklim mikro yang nyaman, menampilkan keindahan visual sebagai habitat satwa liar, serta menambah nilai ekonomi bangunan. Berikut rumusan masalah. Berikut tujuan. Landasan teori. Landasan teori adalah Ekbo tahun 1964 mengemukakan bahwa taman adalah ruang yang memiliki keterbatasan penggunaan dan bentuk yang fleksibel. Kemudian dibangun dengan konstruksi yang minimum dan memaksimalkan material alami tanpa diproses terlebih dahulu untuk beristirahat, viewing, kontemplasi, mediasi, tidur, bermimpi, sosialisasi yang pasif, dan bermain bebas. Kemudian, sedangkan roof garden adalah taman atap yang merupakan bentuk penghijauan dengan wadah tanam atau ruang pada atap, gedung, dan struktur buatan lainnya. Nah, berikut adalah manfaat taman atap. Yang pertama adalah mengurangi tingkat polusi udara, kemudian menurunkan suhu udara, mengurangi polusi suara kebisingan, menampilkan keindahan pada aspek bangunan, serta meningkatkan keanekaragaman hayati kota. Berikut permasalahan isu, yaitu kondisi existing, potensi dan kendala, solusi perencanaan dan desain, prosedur pembuatan rooftop garden dan bangunan existing, material planting box dan hardscape, kemudian material sistem drainase, aliran dan material plumbing, dan penggunaan lighting dan standar material. Berikut kondisi existing. Jadi tapak yang diamati adalah Laboratorium Arsitektur Lanskap Gedung K Universitas Trisakti. Berikut inventarisasi yang dapat didata. Yang pertama adalah tapak terletak pada bagian atap gedung, tentu saja. Kemudian tapak memiliki berbagai jenis tanaman. Karena tapak ini bertindak sebagai laboratorium arsitektur lanskap, sehingga dapat disaksikan berbagai jenis tanaman hias pada tapak ini. Kemudian sebagian besar tanaman ditanam pada pot, lalu permukaan tapak berupa beton, suhu rata-rata bulanan 24-32 derajat Celcius, curah hujan rata-rata 0,75 mm, serta kelembapan sangat tinggi.
untuk inventarisasi cuaca dan iklim ini dikarenakan karena letaknya yang berada di bilangan Jakarta. Kemudian potensi dan kendala. Nah, potensi ini lokasi tapak adalah tapak yang unik karena rooftop garden sendiri tidak sering disaksikan. Kemudian sudah terdapat berbagai jenis tanaman. Lalu yang terakhir ialah terlihat usaha untuk memperindah tampak dengan garis-garis organik pada penyusunan planting box. Kemudian untuk kendala ialah ruang negatif berupa permukaan beton yang menjadi polusi visual. Kemudian letak di atas gedung menjadi pertimbangan kekuatan tapak. Lalu tidak ditemukan tuduhan pada tapak. Jadinya tuduhan pada tapak ini lebih diutamakan untuk menuduhi tanaman-tanaman yang tidak tahan akan penyinaran matahari secara langsung. Kemudian tapak sangat datar. Nah, tapak yang sangat datar ini dapat menjadi kendala untuk drainase pada rooftop garden. Berikutnya solusi perencanaan dan desain. Ya, baik. Untuk solusi perencanaan dan desain, tapak pada gedung Trisakti ini digunakan sebagai sebuah laboratorium pembelajaran bagi mahasiswa arsitektur lanskap. Permasalahan yang ditemukan pada tapak adalah minimnya fasilitas penunjang untuk optikum. Fasilitas penunjang seperti tempat duduk tidak ditemukan sama sekali pada tapak. Dominasi warna hanya bertumpu pada warna hijau vegetasi dan warna abu pada elemen hardscape. Lantai tapak juga hanya tertutup finishing sehingga cenderung licin. Solusi untuk permasalahan pada tapak meliputi rencana penggunaan vinyl lantai kayu dan dek untuk memberikan variasi tekstur serta menambah warna pada tapak, yakni warna coklat. Penggunaan dek yang meminimalisir licinnya permukaan lantai, dan tambahan lainnya yakni pembangunan pergola pada bagian timur laut tapak. Dan pembangunan ini ditujukan sebagai tempat duduk untuk dan berteduh bagi user, mengingat lokasi ini berada pada area di atas gedung dan minim peneduh. Tapak merupakan laboratorium, sehingga tanaman dirasa perlu diletakkan pada tapak. Tata letak vegetasi juga dicocokkan berdasarkan jenisnya. Bagian tenggara ditanami jenis tanaman kaktus dengan tutupan tanah gravel. Bagian timur ditanami Royal Discolor sebagai tanaman pengarah, dan jeruk atau Citrus linnaeus untuk menambah variasi warna dan aroma. Sisi barat tapak ditanami tanaman Trimenia mantali dengan rencana tanaman tersebut akan rajin dipangkas untuk mencegah potensi hazard, mengingat lokasi tapak yang berada di atas gedung sehingga angin akan bertiup cukup kencang. Terakhir, sisi barat daya dapat ditemukan tanaman paku-pakuan, yakni paku ekor kuda atau Equisetum arvense. Boleh di next. Ya, kemudian ada prosedur pembuatan rooftop garden pada bangunan existing. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun memaksa perubahan tata guna lahan untuk menjadi pemukiman guna menampung jumlah penduduk. Rooftop garden hadir sebagai solusi untuk tetap memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau bagi semua masyarakat. Rooftop garden selain mudah memiliki sifat lebih private karena pada umumnya hanya dapat digunakan oleh user yakni pemilik gedung atau orang yang terdapat dalam gedung tersebut. Pembukaan rooftop garden umumnya memiliki 3 tahap, yakni pengurusan izin, konsultasi, dan eksekusi. Pengurusan izin hanya berlaku untuk pembangunan rooftop garden di beberapa negara. Untuk Indonesia sendiri, belum ada peraturan yang mengatur terkait perizinan rooftop garden. Konsultasi kemudian dilakukan dengan arsitek, ahli sipil, dan atau arsitektur lanskap. Perhitungan beban rooftop garden, desain dan rancangan serta konsep, kemudian utilitas dan kebutuhan taman, semuanya dibahas dalam fase konsultasi tersebut. Kemudian ada tahap eksekusi, yakni umumnya dimulai dengan bergerak pada site plan yang telah disepakati. Penutupan lantai dan dinding yang akan dijadikan tempat tanam menggunakan bahan anti air, kemudian dilapisi dengan geotextile fabric guna mencegah adanya kebocoran air. Umumnya, lokasi akan dites dengan dipenuhi air selama 48 jam guna memeriksa kekuatan dan mendeteksi kebocoran apabila terjadi. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan fase peletakan lapisan pertama, umumnya wash course river sand, sebelum akhirnya ditutup dengan tanah dan tanaman yang digunakan. Umumnya digunakan juga batu bata dan gravel pada tepi-tepi penanaman guna memperbolehkan kelebihan air untuk bergerak lebih cepat. Boleh di next. Kemudian untuk material planting box dan hardscape yang digunakan, kelebihan, kekurangan, serta scape pilihan. Untuk material planting box yang digunakan adalah fiberglass planter
box. Harga dengan kekurangannya itu harga dari pot yang berbahan dasar fiber ini relatif lebih mahal ketimbang dengan harga yang lain. Kemudian untuk keunggulannya ini memiliki tekstur yang dapat menahan air serta berat yang lebih ringan daripada pot yang lainnya. Dan ini adalah detail desain dari planting box sendiri. Planting box langsung bersentuhan langsung dengan lantai. Terlihat dari pola bentuk dari ilustrasi serta DED-nya. Kemudian kita juga menggunakan kayu bengkira yang memiliki kelebihan memberikan tampilan yang alami. Kemudian juga menaikkan harga jual properti, kesan hangat dan sejuk ketika decking kayu terpasang. Lantai tidak akan licin ketika dipasang di samping kolam renang, baik bagi kesehatan minimal 3 tahun sekali, mulai dari pengecatan ulang, pengecekan kayu, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini adalah detail desain dari decking kayu sendiri. Next. Kelihatan. Dan ini untuk material bangku taman. Material bench yang digunakan berupa kayu karena bahannya yang tahan lama serta ringan sehingga cocok untuk digunakan di rooftop. Dan itu material kayu ini akan menambah kesan menyatu dengan penggunaan material decking kayu sehingga menghasilkan desain yang dinamis. Dan ini adalah gambar dari bench. Oke, next. Kemudian material hardscape yang akan digunakan lainnya adalah pergola. Pergola dibangun dengan bahan dasar utama yaitu balok kayu jati atau kayu akasia dengan dimensi 400 kali 15 kali 15 cm. Pemilihan kayu didasarkan atas daya serap kayu terhadap sekrup mengingat pembangunan pergola akan memerlukan beberapa sekrup. Kemudian beton digunakan sebagai penguat konstruksi dari pergola. Selain itu, bahan polikarbon juga digunakan sebagai penuduh untuk mentransmisikan cahaya ke bagian bawah pergola agar pada siang hari dapat menghemat biaya dan energi. Dan ini adalah dari material pergola dengan pola pemasangannya. Next. Dan untuk subscape pilihan yang akan digunakan yaitu dengan kriteria mampu menahan cahaya matahari, kemudian menghindari tanaman yang memiliki akar yang tajam seperti pohon palem, kemudian tanaman yang dipilih memiliki akar yang menyebar dan pertumbuhan yang lambat. Dan ini adalah softscape yang ingin digunakan yaitu Equisetum arvens, cactus, citrus, pandanus, Rhoeodriscalor, Sansevieria, Tivasciata, dan Terminalia mentali. Next. Icak, Meshimut. Baik, untuk material sistem drainase, material ini adalah material yang disebut sebagai drainage cell. Drainage cell sendiri adalah blok-blok plastik polipropilen ringan dan dipasang dengan cara digabung-gabungkan secara interlocking atau saling mengunci. Nah, drainage cell ini dapat digunakan sebagai drainase yang dapat mengalirkan air di bawah permukaan serta berfungsi juga sebagai media untuk penyimpanan air di bawah tanah. Nah, untuk penggunaan sendiri, drainage cell dapat dikombinasikan dengan non-woven geotextile yang berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk lapisan dasar. Kemudian untuk aliran dan material plumbing,
Baik. Untuk aliran dan material plumbing terlihat pada gambar aliran air yang tersedia dari PDAM atau air sumur diolah melalui water tank, kemudian water tank atas dan didistribusikan ke lantai gedung melalui bantuan pompa booster. Dari PDAM menuju atas yaitu receiver di bagian atap, kemudian dari bagian atap air bersih ini akan dialirkan pada lantai-lantai gedung. Dan begitu pun juga air kotor dengan satu pipa besar dialirkan menuju ke pembuangan. Kemudian material yang ingin digunakan untuk plumbing ini adalah salah satunya pipa PVC 3 inci, di mana kelebihannya itu jauh lebih kuat dan tidak mudah keropos seperti pipa besi. Kemudian instalasi dan perawatannya juga tergolong mudah dan tidak memerlukan banyak biaya, serta kokoh dan tidak mudah pecah. Kekurangan pipa ini yaitu peka terhadap sinar matahari sehingga membuatnya mudah rapuh, bahkan meleleh. Dan asap yang dikeluarkan saat proses pembakaran juga sangat berbahaya jika dihirup. Dan berikut adalah DED dari material pipa VPC serta penggunaan ni elbow sebagai sambungan dari pipa. Next. Loading. Dan terakhir adalah penggunaan lighting dan standar materialnya. Untuk material lampu yang digunakan pada rooftop garden biasanya adalah tembaga karena kuat, tahan lama, serta tahan terhadap angin. Instalasi pemasangan lampu biasanya berada di tanah dengan penggunaan lampu sorot reflektif. Dan ini adalah gambar ilustrasi dari penggunaan lighting. Next. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Cukup sudah kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat dan kritik dan saran sangat diperlukan tentunya untuk meningkatkan kualitas kerja kelompok kami. Jadi silakan diberikan. Kemudian akhir kata dari saya sebagai moderator presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.